Baik, kita lanjutkan kembali dialog di Kabar Petang. Kita langsung ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, tadi kita sudah mendengar ada nama Susi Pujiastuti, Sandiaga Uno, dan B. Mahmudin. Bagaimana peluang ketiga nama ini untuk melawan Ridwan Kamil? Dan bahkan ada sejumlah nama lain, ada Ilham Habibie dan lainnya. Ini Masuk seperti nama apa? Pak Uno juga ya? Ya, silakan. Ya, saya kira dua hal. Pertama, harus bisa dipastikan apakah nama-nama tadi yang dimunculkan itu mendapatkan tiket maju dalam Pilgub Jawa Barat. Karena saat ini kan masih sebatas penggodokan dan mencoba untuk merumuskan kira-kira siapa figur yang dinilai rasional maju di Jawa Barat. Nah, yang kedua, kalau kita menggunakan instrumen survei, saya kira memang nama-nama seperti Susi, B. Mahmudin, kemudian Sandiaga Uno, Susi, dan seterusnya itu tidak pernah muncul, Mas. Ya. Karena memang publik di Jawa Barat itu belum terkonfirmasi apakah nama-nama itu akan maju di Pilgub Jawa Barat. Tidak ada billboard, nggak ada spanduk, nggak ada baliho. Jadi wajar kalau kemudian ditanyakan kepada pemilih Jawa Barat, apakah jika pilkada dilakukan saat ini, ketika disodorkan nama-nama itu, publik Jawa Barat pertama mungkin banyak yang masih belum kenal, yang ketiga banyak yang tidak memilih karena dianggap tidak terlampau punya niat untuk maju di Jawa Barat. Tapi beda ceritanya nanti kalau kemudian misalnya partai-partai di luar Kim itu mengerucutkan pada satu nama, Bu Susi Pujiastuti misalnya. Muncul billboard, muncul baliho, maka secara perlahan namanya mulai terkonfirmasi sebagai sosok yang akan bertanding. Tapi harus diakui Ridwan Kamil per hari ini adalah sosok yang memiliki elektabilitas yang relatif menjulang. Kalau kita menggunakan variabel-variabel survei, rasa-rasanya siapapun yang melawan Ridwan Kamil nanti di Pilgub Jawa agak sulit sebenarnya bisa mengejar elektabilitas Ridwan Kamil yang hampir menyentuh angka psikologis. Artinya apa? Dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, mau siapapun yang maju, termasuk Deddy Mulyadi sebenarnya, kalau jadi diusung oleh Gerindra, jika harus berhadapan-hadapan dengan Ridwan Kamil, rasa-rasanya memang sulit untuk bertanding. Jadi inilah yang sepertinya memang meyakinkan Golkar kenapa belakangan Golkar itu hampir lebih condong mengarah kepada Ridwan Kamil di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Karena kalkulasi politik soal kemungkinan menang di Jawa Barat itu jauh lebih mungkin ketimbang Ridwan Kamil maju di Jakarta. Malah kalau saya sebenarnya Mas, kalau koalisi PDIP, PKS, P3 dan PKB, saya melihatnya jangan-jangan Pak Ono yang akan maju karena foto-foto Pak Ono di mana-mana sudah mulai muncul ini. Kirain sudah running to Jabar sebenarnya, tapi ternyata yang dimunculkan adalah nama-nama outsider yang saya kira per hari ini pun sebenarnya dari segi popularitas dan elektabilitas tidak terlampau muncul ya jika dibandingkan dengan nama-nama besar seperti Ridwan Kamil ataupun Deddy Mulyadi. Artinya apa? Kalau kita menggunakan instrumen survei, sulit sebenarnya mengejar selisih elektabilitas yang dimiliki oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu kan hampir 40%, sementara yang lain masih 0%, 1%, 2%, yang dalam hitung-hitungan matematika politik, dalam hitungan 6 bulan, sulit untuk mengejar ketertinggalan. Kecuali kalau Ridwan Kamil itu dimajukan di Jakarta, ini akan menjadi berkah sebenarnya bagi partai-partai manapun untuk bertarung di Jawa Barat, karena pertarungan ini lebih datar, tak ada petahana, tak ada calon sekuat Ridwan Kamil. Maka inilah yang dalam beberapa hari yang lalu saya juga sampaikan, kalau memajukan Ridwan Kamil atas nama Kim, misalnya memaksakan maju di Jakarta, di Jawa Barat hati-hati, karena koalisi PDIP, PKS, P3, dan PKB termasuk Nasdem, itu adalah koalisi yang solid. Siapapun yang dimunculkan, kalau lawannya bukan Ridwan Kamil, maka jagoan dari Kim bisa lewat sebenarnya. Itu yang saya tangkap dari kalkulasi statistik ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Ono. Pak Ono, kalau kita lihat saat ini dari hitung-hitungan elektabilitasnya 40% sekitar elektabilitas dan juga approval ratingnya mungkin dari Ridwan Kamil ini tampaknya sangat berat sekali bagi tokoh-tokoh ataupun calon lain. Lantas apa yang tengah disiapkan oleh PDIP? Ya, kendala kita kan di waktu di saya. Waktu yang sangat sempit. Tapi kan kita punya pengalaman. Jokowi maju di DKI melawan Fauji Bowo yang surveinya sudah sangat tinggi. Ganjar maju di Jawa Tengah dengan bibit Waluyo yang sangat tinggi. Nah, sehingga tadi apa yang kami siapkan, ya paling tidak ada tokoh yang bisa menyaingi Ridwan Kamil di Jawa Barat. Makanya kami godok betul siapa calon-calon tersebut. Kan simpel Mas Adi, pada saat misalnya bicara terkait dengan Susi, B. Mahmudin atau Sandiaga Uno, saya melihat ada tren. Ada tren yang dimulai dengan respon publik melalui media sosial, ya,
pada saat misalnya Susi Pujiastuti menyampaikan bahwa dia siap apabila didukung oleh rakyat Jawa Barat. Ada tren yang menurut saya akan terus naik. Ya, apalagi misalnya benar nih, Ibu Susi mau setelah kita ketemu, terus kita laporkan ke DPP kita masing-masing, DPP kita oke, gas gitu kan, mulai pasang misalnya billboard, baliho dan sebagainya, saya yakin akan naik. Dan tentunya ada juga misalnya terkait dengan siapa sih yang akan menjadi pasangan Ibu Susi. Nah, makanya kami partai-partai politik itu mempunyai konsepsi misalnya gini, Ibu Susi, Pak Sandiaga Uno, atau bahkan misalnya Pak Bey, kita usung bareng-bareng sebagai calon gubernurnya. Nah, untuk calon wakil gubernurnya, yang kita kemarin sepakati bisa diambil dari kader partai, dari partai-partai yang bekerja sama tersebut. Makanya PD Perjuangan ada saya, PKS ada Harus Suwandaru, lalu di P3 ada Pak Uu dan Pak Pepep gitu kan. Kalau di PKB misalnya ada Saiful Huda dan Cucun. Nah, tentunya diperlukan semangat kebersamaan bagi partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju untuk tidak bicara misalnya egoisme partai politik untuk misalnya memaksakan kadernya harus nomor satu, kadernya harus calon wakilnya. Nah, makanya kita rencanakan akan dibicarakan Baik, kami bersama. sudah mendapatkan poinnya, Kang Dan Ono. saya yakin lah, ya PDI punya infrastruktur yang kuat, PKS punya infrastruktur yang kuat. Nah, saya yakinlah bisa mengejar. Baik, terakhir kita ke Bang Doli. Bang Doli, jadi kapan RK ini akan diberikan keputusan apakah akan maju di Jawa Barat atau di Jakarta? Kita masih punya punya waktu yang panjang ya. Kan tadi saya katakan itu nanti semuanya kalau bicara di ujung kan tanggal 27 Agustus. Jadi artinya masih ada 2 bulan lagi. Baik. Nah, dan 2 bulan ini kan saya kira masih banyak hal yang bisa terjadi ya, banyak dinamika yang bisa muncul gitu. Nah ya makanya oleh karena itu kita mencermati terus ya day to day baik Jakarta maupun di Jawa Barat ya kalau berkaitan dengan soal nama Ridwan Kamil ya. Jadi kalaupun nanti kemudian teman-teman dari PDIP, kemudian dari PKS, kemudian P3 PKB, Nasdem kan sudah ya munculkan Pak Ilham. Nah, itu kan nanti akan kita lihat perkembangan hasil surveinya, elektabilitas dari nama-nama itu di Jawa Barat seperti apa. Termasuk juga di Jakarta sangat dimungkinkan sebetulnya untuk bisa dimunculkan nama-nama yang baru untuk dicermati kan gitu. Makanya kemarin kita dorong sekarang dari Koalisi Indonesia Maju misalnya terfokus pada hanya nama Ridwan Kamil dan Ridwan Kamil untuk Jabar dan Jakarta, kemudian ada nama Deddy Mulyadi untuk di Jawa Barat. Tapi saya kira juga perlu dimunculkan nama yang baru sama dengan di Jawa Barat sekarang teman-teman partai politik Pak Ono dan kawan-kawan memunculkan nama. Ini kan saya kira menjadi menarik dan nanti kita akan uji apakah Ridwan Kamil dulu kalau di Jakarta ya ketika sendiri melejit gitu ya. Tapi muncul nama-nama baru kemudian sekarang menjadi sangat kompetitif. Nah di Jawa Barat juga kita lihat memang melejitnya jauh ya. Kalau hasil survei kita ada sekitar 46%. Nah tapi apakah nanti kemudian muncul nama baru tadi disebutkan ada Bu Susi, kemudian Pak Ono sendiri ya, dan yang lain-lain itu. Nah kita uji juga apakah memang tetap bertahan atau kemudian menimbulkan kompetisi baru yang sangat ketat gitu, atau seperti apa. Nah ini nanti akan kita cermati dan itu yang menjadi dasar pengambilan keputusan Golkar juga bersama teman-teman yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Baik, terima kasih Pak Doli atas waktunya, terima kasih juga Pak Ono, terima kasih juga Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.